dimulai dari sini. Departemen Fisika FMIPA Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Akbar Azi dengan nomor NUPTK 755477267313042, dosen di Universitas Indonesia, Departemen Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT untuk bidang pengajaran sebagai salah satu syarat pemenuhan sertifikasi dosen tahun 2026. Mata kuliah yang akan saya jadikan contoh pada video pengajaran ini adalah Fisika Dasar. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan diselenggarakan pada semester 1. Sesuai dengan rancangan kurikulum, Fisika Dasar menjadi mata kuliah wajib Fakultas FMIPA UI. Jadi seluruh prodi di bawah Fakultas FMIPA UI ini akan mahasiswanya akan mendapatkan Fisika Dasar, yang merupakan juga prasyarat untuk salah satunya praktikum Fisika Dasar. Bahasa pengantar yang digunakan dalam kelas ini adalah bahasa Indonesia. Akan tetapi textbook yang digunakan adalah bahasa Inggris, sehingga seperti ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kemudian merujuk pada BRP ataupun buku rancangan perkuliahan, arah pembelajaran mata kuliah ini diturunkan langsung dari CPL, yaitu ada 3 CPL. CPL pertama, mahasiswa mampu memformulasikan dan menjelaskan konsep fisika dasar. CPL kedua, mahasiswa mampu memformulasikan dan menerapkan konsep fisika dasar ke dalam bentuk persamaan-persamaan matematis fisika dasar. Yang ketiga, mahasiswa mampu menurunkan rumus yang spesifik untuk permasalahan fisika dasar yang dihadapi. Dari rumusan CPL tersebut, kami menerapkan CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah, yang target utamanya adalah setelah menyelesaikan perkuliahan, mahasiswa mampu memformulasikan permasalahan dan penyelesaian konsep fisika yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memastikan CPMK tersebut tercapai secara sistematis dan terukur, materi pembelajaran dipecah menjadi 6 sub CPMK yang akan dievaluasi secara berkala, yaitu yang pertama terkait dengan mekanika dan juga gerak dalam kehidupan sehari-hari, yang kedua konsep gravitasi, energi, dan momentum, yang ketiga menerapkan konsep gravitasi, fluida, dan juga gelombang, yang keempat menerapkan konsep fisika panas dalam kehidupan sehari-hari, yang kelima konsep fisika listrik dan juga magnet, dan yang keenam adalah konsep gelombang dan optik. Untuk mewujudkan capaian tersebut, saya memadukan mode asinkronus melalui sistem LMS atau Learning Management System yang digunakan di Universitas Indonesia, yaitu adalah EMAS. Bisa dilihat dalam layar ini adalah tampilan EMAS pada kelas tersebut. Jadi dalam EMAS ini bisa dosen ataupun saya memasukkan seluruh materi dan juga referensi-referensi, tugas-tugas yang bisa diakses oleh mahasiswa selama 24 jam non-stop. Adapun pembelajaran yang dilakukan berbasis student active learning. Dalam hal ini, mahasiswa diberikan dulu video-video penjelasan terkait dengan materi-materi yang akan dipelajari, dan salah satu videonya adalah contoh seperti ini. Pada saat kita melihat video tersebut, sebenarnya ini adalah video delivery. Pada saat video delivery diberikan kepada mahasiswa, sesungguhnya sistem EMAS ini bisa membuat suatu konsep interaktif. Selamat datang di perkuliahan. Jadi dari selain video, nanti akan ada suatu stop di beberapa waktu tertentu yang diajukan oleh dosen, dan di sini bisa diklik untuk coba mandiri sebagai interaktif kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa nanti bisa menjawab terkait dengan pertanyaan-pertanyaan interaktif. Dan apabila mahasiswa belum bisa menjawab, di sini di terakhir dari video itu akan ada skor, dan skor ini bisa digunakan untuk menilai
mahasiswa dalam hal tugas secara formatif. Sehingga mahasiswa apabila belum mendapatkan skor tertentu tidak akan dapat melaksanakan ataupun memperoleh, dalam hal ini contohnya adalah PPT dari presentasi tersebut, lalu juga di materi-materi berikutnya itu akan di-restricted. Dan ini adalah menjadi suatu hal yang baik untuk mahasiswa, sehingga sebelum masuk ke dalam kelas, mahasiswa telah memiliki prior knowledge terhadap materi-materi yang akan disampaikan. Sehingga di konsep di dalam kelas, interaktif antara dosen dan juga mahasiswa bisa lebih tinggi. Berikut adalah contoh cuplikan interaktif antara saya dan juga mahasiswa dari Fisika Dasar pada tahun 2021 lalu. Sejauh ini gimana kuliah di geografi? Bukan di fisika aja, tapi di overall geografi gimana? Mau coba jawab, Pak? Halo? Iya, terdengar. Ya. Overall ya di geografi, seperti yang tadi Bapak bilang kan, geografi itu sebenarnya agak kompleks juga sih, Pak. Jadi ada beberapa banyak banget sub materi kita pelajarin. Kayak ada yang mempelajari geografi secara fisik, kayak batuan, kebumian gitu-gitu. Terus ada juga kita belajar tentang peta gitu. Jadi sebenarnya itu kayak benar-benar sebenarnya masih bersangkutan, cuman kayak nggak sangkutan banget gitu. Kayak soalnya kan kompleks banget, banyak banget gitu. Terus kalau selama 3 minggu yang dipelajarin sih, saya sudah bisa mulai beradaptasi, karena kan beda ya antara kuliah sama SMA gitu. Kalau misalkan SMA kan kita kan udah ada jadwal yang terstruktur, kayak misalkan dari pagi sampai sore. Sementara kan kalau kuliah kan kita kan beda-beda ya Pak ya, tiap angkatan kan. Nah saya juga udah mulai beradaptasi juga sama kayak memikirkan untuk manage waktu, masalah tugasnya. Terus kayak di kuliah juga kan kebanyakan tugasnya yang saya pantau akhir-akhir ini tuh, kalau di geografi sih kebanyakan kelompok Pak. Jadi kita tuh sering-sering diskusi, bikin PPT gitu-gitu sih kalau pengalaman saya selama 3 minggu ini kuliah. Oke, nice. Memang agak lebih berbeda ya. Memang udah masuk ke ranah univ ini, kita mengacu ke namanya student active learning. Jadi memang dosen bukan, ya kayak misalkan saya sebenarnya bukan dosen lagi sih disebutnya, tetapi tutor, lebih ke arah tutor seperti itu. Jadi hanya mengarahkan saja, tetapi semuanya itu adalah kalian yang aktif untuk mencari pengetahuannya, itu menggali pengetahuan dari tutornya, dari referensi-referensinya, dari hal yang diberikan, contohnya dari emas dan juga yang lain-lain. Nice. Ya, begitulah ya selama nanti mungkin sekitar 3,5 atau 4 tahun ke depan atau lebih, tapi jangan sampai kayak kita baru 3 minggu ya. Ada lagi mungkin yang lain sharing sebelum masuk, atau mau langsung bertanya terkait dengan mekanika fisika dasar? Sekarang kita masih ke mekanika ya, karena masih di kinematika dan hukum Newton. Tidak ada? Kalau tidak ada, balik ke sini aja. Jadi sesuai dengan kesepakatan ini bisa terlihat kan ya? Siap, sudah kelihatan Pak. Bisa Pak. Oke. Jadi kita akan membahas latihan-latihan yang sudah dikerjakan. Saya lihat udah semua ya, jadi bagus, sudah semua dikerjakan latihannya. Tapi saya juga belum sempat untuk mengkoreksi karena ya saya juga baru oret-oret tadi pagi. Oke, untuk diskusi ini mungkin kita akan floorkan. Jadi silahkan dari teman-teman jika ada yang ingin menanggapi
pertanyaan ini, memberikan solusinya, dan juga nanti ada mungkin teman-teman yang lain ingin memberi masukan atau memberi sanggahan kepada teman yang memberikan tanggapan tersebut, gitu. Dan orang yang berbicara, maksudnya ya menyatakan pendapatnya di sini akan diperoleh nilai lebih ke dalam diskusinya. Silakan untuk nomor pertama di chapter 1 ya, yaitu nomor 26, ada yang ingin menjawab? Nanti akan saya tulis di sini namanya. Nggak usah malu-malu dan boleh dibaca juga, terkait dengan tugasnya kan sudah dikumpulkan, jadi tinggal dibacain, nggak apa-apa. Atau mau di show, nggak apa-apa. Silakan siapa? Bapak saya ingin menjawab. Aha. Elang Maulana, Pak. Oke. Jadi dari yang saya kerjain, yang ditanyain itu kita suruh mencari jari-jari aluminium dengan menggunakan perbandingan jari-jari dari besi. Terus yang diketahuinya itu ada massa jenis aluminium dan massa jenis besi. Yang pertama kali kita samain dulu massanya aluminium sama massanya besi. Terus rumus dari massa aluminium atau massa besi itu adalah massa sama dengan massa jenis kali volume. Berarti kalau misalnya massa jenis aluminium itu sama dengan massa jenis aluminium dikali volume aluminium. Besi pun demikian. Kalau nyari massa jenis besi berarti massa besi berarti sama dengan massa jenis besi dikali volume besi. Habis itu kita ibaratin kedua benda ini adalah bola. Maka dua-duanya sama, punya rumus kalau volume bola itu 4/3 pi jari-jari pangkat 3 aluminium maupun besi. Habis itu ada konstanta yang bisa dihilangkan untuk kedua ruas, yaitu 4/3 pi. Setelah itu kita bakal nemu massa jenis dari aluminium dikali jari-jari dari aluminium pangkat 3 sama dengan massa jenis besi dikali jari-jari besi pangkat 3. Terus kita ketemu jari-jari aluminium pangkat 3 sama dengan pindah ruas yang massa jenis aluminiumnya ke kanan, jadi massa jenis besi per massa jenis aluminium dikali jari-jari besi pangkat 3. Terus nanti jadinya hasil akhirnya dari perbandingan dari jari-jari aluminium terhadap jari-jari besi itu adalah jari-jari aluminium sama dengan jari-jari besi jari-jari besi akar 3 dari massa jenis besi dibagi massa jenis aluminium. Itu, Pak. Jari-jari akar 3 dari? Pak. Jari-jari besi kali massa jenis besi per massa jenis aluminium akar 3, Pak. Oh, oke. Tadi siapa? Elang Maulana. Iya, Pak. Oke. Teman-teman yang lain ada sanggahan atau ada pendapat? Saya sependapat dengan Elang, Pak. Oke. Sependapat ya. Jadi saya lupa nggak bawa pulpen kan. Jadi kalau misalnya seperti ini memang kita bisa anggapnya ada jungkat-jungkit kayak gitu ya. Di sini ada bola si aluminium, di sini ada si bola besi kayak gitu. Dimana tentu saja tadi saya juga sependapat bahwa kita samakan masanya.
Jadi karena di sini dia bilang adalah equilibrium atau setimbang kayak gitu, balance. Jadi berarti masanya antara massa 1 dan massa 2 ini akan sama ya. Jadi kalau misalkan dibuat gravitasi ke bawah di sini dan di sini juga akan sama seperti itu. Berarti nilai gravitasi kan konstan kayak gitu. Nilai W di sini dan nilai W di sini akan konstan. Jadi nilai M kali G kan. Dimana G-nya itu akan konstan, jadi yang akan berbeda itu adalah nilai M-nya di sini. Bisa kita coret-coret. Kayak gitu. Jadi nilai massa kalau misalkan disamakan dengan rho dan juga dengan volumenya, itu rho-nya kita udah tahu dan volumenya di sini dibilangnya sphere. Sphere itu kan memang suatu bola ya. Bola, dan juga dibilangnya solid sphere memiliki berarti volumenya adalah 3 pi r kuadrat ya. R pangkat 3, sorry. Pangkat 3, Pak. Dimana ya R-nya ini tentu saja kan berbeda ya antara misalkan jari-jari si FE di sini dan juga si jari-jari si AL. Kayak gitu. Lalu karena disamakan masanya berarti di sini antara si FE sulit. Ini adalah 4/3 juga dengan si AL. Ya ini semuanya dicoret kayak gitu ya. Jadi tinggal si R-nya yang pangkat 3 dengan si rho-nya ya yang tersisa. Ya tentu saja kalau misalkan udah seperti ini tinggal apa yang ingin dicari. Yang udah diketahui apa di sini? RFE ya. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan udah pengen cari yang AL-nya, ya berarti RFE-nya akar 3 dari rho per rho. Seperti itulah pokoknya. Saya coret-coretannya jelek sekali. Tapi saya setuju dengan Maulana. Atau panggilannya siapa? Elang? Iya, Pak, Elang. Oke. Next. Nomor 35. Izin menjawab, Pak. menjawab, Pak. Ya, Saya juga mau duluan? menjawab, Ayo. Sulit dulu apa jangan-jangan nih kita. Siapa dulu? Silakan siapa dulu? Terserah. Masih banyak soal kita. Wah, oh iya, lebih baik mungkin angkat tangan ya. Saya nggak lihat. Gimana cara untuk melihat angkat tangan? Coba diturunkan dulu angkat tangannya. Raise hand-nya nanti bisa di raise lagi. Kita lihat kondisinya itu bisa. Tapi itu tergantung ini ya, tergantung koneksi ya. Oke, kalau gitu ditunjuk aja ya, karena saya lihat antusiasmenya tinggi. Jadi saya tunjuk berdasarkan baju yang kalian pakai ya. Yang sama seperti saya menggunakan baju warna abu-abu, silahkan ya ini show up. Saya abu-abu, Pak. Mana saya belum lihat. Yang belum. Mana coba buktikan abu-abu. Turunin coba dikit. Tapi nggak abu-abu semua. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Oke. Siapa Fahri? Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi ini soal tentang GLBB ya. Jadi yang diketahui, saya kalau ngerjain soal itu harus diketahui, tanya dan jawab ya. Dan dari datanya itu diketahui S itu jaraknya dari mobil ke pohon itu 62,4 meter. Dan percepatannya karena dia ngerem jadi minus 5,6 meter per second kuadrat. Dan T-nya itu 4,2 second.
Dan ditanya itu adalah kecepatan mobil saat menabrak pohon. Nah, di sini saya menggunakan 2 step, yaitu step yang pertama mencari V-nya dulu, mencari VO-nya dulu. Menggunakan rumus S sama dengan VO kali T plus setengah AT kuadrat. Nah, dari data-data yang udah ada ya, S, A sama T, itu langsung dimasukin aja ke rumusnya. Nanti setelah dihitung, itu ketemu F, ketemu V-nya, V0-nya itu 26,6. Nah, lalu kan ini yang ditanyakan kecepatan mobil saat menabrak pohon. Itu saya menggunakan rumus VT sama dengan VO plus A kali T. Nah, langsung masukin aja VO-nya tadi 26,6 plus AT plus A kali T min 5,6 kali 4,2 ya. Jadi 26,6 dikurang 23,52. Dan hasil akhirnya itu 3,08 meter per second. Oke. Terima kasih ya Pak, dipanggilnya Fahri atau Aji, Pak. Aji. Oke, Aji, makasih. Ada pendapat mungkin dari teman-teman yang lain atau memiliki hal yang berbeda atau yang sama dengan yang diutarakan Aji tadi? Saya memang agak sulit sih ya kalau misalkan nggak terlalu melihat bagaimana skemanya. But ya, secara general sih memang di sini misalkan ada mobil tadi, kecepatan V0-nya ini bukan 0 ya, tapi kita nggak tahu kecepatannya berapa. Lalu di sini ada pohon, dan akhirnya si mobil ini nabrak ke pohon kayak gitu. Dan ada distance-nya berapa, terus juga ada waktunya pada saat nabrak ini berapa, kayak gitu, dan juga ada kecepatan pada saat nabrak ini berapa. Jadi overall sebenarnya seperti ini konsepnya, dan ya mainnya adalah gerak lurus dalam satu dimensi ya, seperti itu. Jadi udah diutarakan Aji, dan ya jawaban akhirnya sekitar 3,08 ya meter per second. Mungkin ada yang tanggapan yang lain, silahkan. Saya setuju sama Aji, Mas. Caranya apa sama? Iya, pas saya dengerin sama. Oke. Ada yang lain? Saya juga sama, Pak. Ada yang nggak sama? Saya nyari sama, nanti sama. Sebenarnya sama sih Mas, tapi bedanya kalau ini dimasukin ke rumus dulu gitu. Maksudnya dijadiin rumusnya dulu baru dimasukin angka-angkanya. Oke, it's okay. Biasanya juga saya begitu, jadi memang fisika lebih enak kalau kayak tadi ya, kayak di nomor pertama. Jadi di range dulu mana-mana yang kita ingin tahu, jadinya angka-angkanya nanti belakangan. Devi, silahkan. Saya nggak bisa begitu langsung lihat angka tangan ya, jadi bisa langsung aja di open mic-nya. Devi, ada yang ingin diutarakan? Enggak Pak, tadi ini mau jelasin tapi udah keduluan Aji. Jadi makasih Pak. Oke, mungkin ada beberapa cara yang agak berbeda mungkin ya. Jadi memang tadi Aji untuk mendapatkan pertama F0-nya bagaimana? F0 itu sama dengan? Yang menggunakan rumus S sama dengan V0 kali T plus setengah AT kuadrat. Gimana? V0 kali T tambah? Setengah AT kuadrat. AT kuadrat. Oke. Ini S ya? S sama dengan ya. Oke, nanti akan memperoleh nilai V0. Lalu dari V0 nanti dimasukin ke yang
ini ya. Nah, karena kita ingin tahunya VF-nya berarti V0 AT itu ya. Iya, Pak. Langsung masukin angkanya. Pendekatan seperti ini juga bisa dilakukan. Sebenarnya ada satu lagi pendekatan, yaitu dilihat dari ini percepatannya. Jadi di sini adalah percepatan minus 5,6 dan di sini adalah uniform kayak gitu. Jadi dia dipercepat tetapi di percepatannya itu konstan. Nah, kalau misalkan di percepatannya konstan seperti ini, berarti kita bisa anggap suatu rata-rata kecepatannya dia perubahan. Di sini kan konstan dia A-nya. Jadi dari V0 ke suatu di sini adalah Vx dan juga ke akhirnya jadi sampai dengan Vf, itu sama seperti kita membuat rata-rata V, kayak misalkan V0 ditambah dengan Vf dibagi 2. Kayak gitu. Di sini bisa kita buat kecepatan rata-rata itu adalah seperti ini. Tapi hal ini terjadi apabila tadi percepatannya itu adalah konstan. Percepatannya bergerak konstan, kita bisa menggunakan nilai seperti ini. Dengan rata-rata V ini kan jadi sama dengan sama aja dengan V itu kan S per T ya. Kayak gitu. Jadi di sini kita udah memperoleh nilai rata-rata V sama dengan S per T, nilai S-nya atau jaraknya kita udah tahu, nilai T-nya juga kita tahu berapa. Nanti dari V-nya ini adalah V0 ditambah dengan Vt. Lalu ada juga teorema yang ini, jadi ada dua rumus. Jadi yang satu adalah ini, nantinya akan memperoleh nilai, kita inginnya Vt ya, berarti di sini adalah nilainya V0 kayak gitu. V0 sama dengan S per T, terus dikurangi ya, kurangi dengan F, nanti ini disubstitusikan ke sana dan nanti kita akan memperoleh nilai kecepatan F-nya berapa. Jadi ada banyak cara menuju Roma gitu. Jadi ada juga banyak cara untuk memperoleh nilai kecepatan F ini, kecepatan final ini. Demikianlah cuplikan video pembelajaran pada mata kuliah Fisika Dasar melalui pendekatan dan interaktif yang telah saya sampaikan. Saya berharap mahasiswa tidak hanya sekedar memahami teori, tetapi juga benar-benar mampu memformulasikan serta menyelesaikan persoalan fisika dasar dalam kehidupan sehari-hari sesuai capaian pembelajaran mata kuliah yang dibahas di awal video tadi. Semoga video unjuk kerja ini dapat memberikan gambaran yang utuh dan jelas mengenai metode pengajaran, dedikasi dan juga komitmen saya dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pendidikan dan pengajaran. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim penilai sertifikasi dosen 2026 atas waktu, perhatian dan kesempatannya. Saya Akbar Azi pamit undur, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.